Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona laik huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat.
Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh. Dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik. Akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain? Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat. Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini? Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas. Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat.
Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars. Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas, kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu, dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya. Musik juga nggak akan ada, jadi nggak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga nggak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi nggak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik. Tapi, kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi, akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita. Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat. Hingga -3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada. Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini,
termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan? Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan 2 bintang yang saling mengorbit. Dan biasanya 2 bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama. Maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya, dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari 2 bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan.
Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan, tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia.
Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya. Ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Bintang biduk, bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap, area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk. Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis.
Tapi jauh di bawah lapisan es masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, satu bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona Laikuni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap
aja sih suhunya terus memanas? Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan gak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap gak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin gak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku.
Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser, tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya gak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam, pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan? Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar bertonton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal.
Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari. Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi. Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit satu kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat, probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi dua. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi. Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari.
maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa. Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024 dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari. Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar wide angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. SolarWinds Electrons Alphas and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4 menit. Perjalanan ke bulan dengan pesawat antariksa seperti ini cuma akan memakan waktu selama 40 menit. Dan pada tahun 2025, Parker Solar Probe akan sampai pada jarak terdekatnya ke matahari secepat 700.000 km per jam. Meski begitu, kecepatan ini cuma 0,064%-nya kecepatan cahaya. Kamu sedang berdiri di anjungan pesawat antariksa super canggih. Misimu kali ini terbang ke tempat yang belum terjamah di ruang angkasa. Kamu melewati nebula cantik, pulsar yang berputar-putar, dan sampai di lubang hitam. Beberapa saat lagi, kamu akan sampai di suatu planet. Kehidupan di dalamnya akan lain dari biasanya. Kamu bisa menyaksikan sendiri serangga sebesar gajah, dan mungkin bisa ngobrol bareng juga. Hal seperti ini bisa saja terjadi di masa depan. Tapi sekarang, fokus kita ke penjelajahan ruang angkasa. Manusia pertama kali terbang pada tahun 1783 saat ahli teknik asal Prancis merakit balon udara pertama di dunia. Tapi, balon udara ini cuma bisa terbang sampai sepertiganya tinggi Liberty. Pada tahun 1903, Wright bersaudara menerbangkan pesawat bertenaga pertama. Sejak saat itu, manusia terbang semakin tinggi. Dan sekarang ini, pesawat modern bisa mencapai ketinggian 13 km.
atau 34 kali tinggi Empire State Building. Pada tahun 1931, manusia akhirnya bisa terbang ke stratosfer. Ahli fisika asal Swiss dan asistennya menggunakan balon udara untuk mencapai rekor ketinggian 16 km di atas permukaan bumi. Merekalah orang pertama di dunia yang telah mengamati lengkungan cakrawala bumi. 30 tahun kemudian, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke ruang angkasa. Dia melesat dari bumi dan mencapai orbit bumi rendah 10 menit kemudian. Ketinggian maksimum pesawat antariksa Gagarin kurang lebih 327 km. Sejauh jarak Los Angeles ke Las Vegas. Kosmonot pertama ini melewati sisi gelap bumi menuju Amerika dan mendarat lagi 108 menit kemudian. Jarak 402 km ke ruang angkasa memang nggak seberapa di zaman now. Pada ketinggian ini, Stasiun Luar Angkasa Internasional mengorbit bumi. Astronot dari seluruh dunia selalu ada di sana. Pada tahun 1969, Apollo 11 mengantongi rekor baru dalam penerbangan terjauh ke ruang angkasa. Awaknya terbang sekitar 384.000 km menuju bulan, lalu berhasil mendarat di permukaannya. Misinya menetap di permukaan satelit ini selama kira-kira 21 jam. Lalu para awak berhasil pulang. 1 tahun kemudian, rekor jarak ini dipecahkan oleh misi Apollo 13. Apollo 13 mengitari bulan, lalu kembali ke bumi. Di lokasi terjauhnya, mereka terpisah lebih dari 400.000 km dari bumi. Jarak segitu kurang lebih setara dengan 11 kali keliling bumi. Inilah jarak terjauh yang dicapai manusia saat menjelajahi ruang angkasa pada saat itu. Meski begitu, para ilmuwan berambisi mengalahkan rekor ini dengan terbang ke Mars. Beberapa tahun sekali, Bumi dan Mars saling sejajar, sehingga jaraknya akan sejauh 55 juta kilometer. Kalau ada jalan tol penghubung dari Bumi ke Mars, kamu bisa pergi ke Mars dengan naik mobil selama kurang lebih 62 tahun. Kalau pakai pesawat antariksa, waktunya kurang lebih 6-8 bulan. Nah, kalau sudah sampai di sana, manusia akan jadi makhluk multiplanet. Pastinya, perjalanan ruang angkasa ini akan jadi rekor terbaru. Sampai saat ini, kita mengandalkan probe untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Parker Solar Probe misalnya, langsung dikirim dari bumi menuju matahari. Jaraknya sejauh 1 unit astronomi atau sekitar 150 juta kilometer. Probe ini sudah beberapa kali mengelilingi matahari dan Venus. Tapi karena tarikan gravitasi matahari sangat kuat, probe ini makin ngebut. Kecepatannya lebih dari 530.000 km per jam, 13 kali lebih ngebut dari kecepatan roket rata-rata. Voyager 1 menyandang gelar sebagai objek buatan manusia yang bisa menempuh jarak paling jauh. Probe seberat sepeda motor besar ini diluncurkan pada tahun 1977. Setelah setahun terbang, Voyager 1 sampai di sabuk asteroid di luar orbit Mars, lalu menuju Jupiter. Probe ini mengambil sejumlah foto di raksasa gas, lalu terbang ke Saturnus. Setelah melintasi semua planet tersebut, Voyager 1 melanjutkan perjalanan ke ruang antar bintang dan meninggalkan tata surya. Pada tahun 2004, probe ini sudah terbang sejauh 94 kali jarak bumi ke matahari. Di batas tata surya yang bernama heliosfer ini, angin surya jadi lebih lambat hingga di bawah kecepatan suara. Fenomena ini menimbulkan gelombang kejut yang hampir menghancurkan Voyager 1. Tapi untungnya, probe ini tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan terbang menuju bintang Gliese 445. Probe ini diperkirakan tiba di tujuan 40.000 tahun lagi. Voyager 1 punya kembaran, yaitu Voyager 2. Meski diluncurkan lebih awal, probe kedua ini meninggalkan tata surya 6 tahun kemudian. Dalam 300 tahun, Voyager 2 akan mencapai tepi dalam awan Oort. Awan ini terdiri dari asteroid dan objek luar angkasa berukuran kecil di sekitar tata surya kita. 40.000 tahun lagi, Voyager 2 akan melewati bintang katai merah Ross 248. Lalu sekitar 300.000 tahun lagi,
Probe ini diperkirakan akan mendekati Sirius, bintang paling terang di langit malam. Kedua Voyager ini kemungkinan bisa berhubungan dengan peradaban lain dan menyampaikan pesan yang dibawa di piringan emasnya. Piringan ini berisi ucapan salam dalam 55 bahasa serta musik dari berbagai budaya dan negara. Ada juga suara ombak, kicau burung, bunyi serangga, dan suara hewan lainnya. Selain itu, ada 116 foto yang bisa membantu peradaban lain memahami komposisi atmosfer bumi dan struktur DNA manusia. Beberapa di antaranya berupa foto pemandangan gurun, gunung, pulau, dan sungai. Intinya, agar jadi makhluk multiplanet, kita harus pergi ke Mars. Waktu tempuhnya kurang dari setahun, tapi kalau mau jadi makhluk antar bintang, kita perlu pergi ke Proxima Centauri, bintang yang paling dekat dengan matahari. Cahaya katai merah ini sampai di bumi selama lebih dari 4 tahun. Kalau kamu mau pakai roket jadul, perjalananmu ke Proxima Centauri akan selama kurang lebih 73.000 tahun. Perjalanan jarak jauh sangat mengandalkan kecepatan. Kita perlu membongkar mesin roket konvensional, lalu menggantinya dengan yang baru. Sejumlah ilmuwan memprediksikan kita akan tiba di Proxima Centauri sebelum akhir abad ini. Untuk mewujudkannya diperlukan probe mikro yang ukurannya lebih kecil dari kuku. Probe ini akan diluncurkan ke ruang angkasa dengan dorongan sinar laser kuat dari bumi, agar kecepatannya mencapai 20% dari kecepatan cahaya. Maka, perjalanannya menuju bintang terdekat akan memakan waktu sekitar 20 tahun. Setelah probe ini tiba, gelombang radio dan sinyalnya baru akan sampai di bumi 4 tahun kemudian. Kalaupun bisa sengebut kecepatan cahaya, akan sampai mana sih kita bisa menjelajahi ruang angkasa ini? Kamu tahu ini? Jelas Bima Sakti dong. Untuk melewati sisi spiralnya, kamu perlu waktu selama 100.000 tahun. Nah, kalau kamu mau ke galaksi Andromeda, waktu tempuhnya akan selama 2,5 juta tahun. Setelah menempuh 100 juta tahun dengan kecepatan cahaya, kamu akan meninggalkan super gugus Virgo. Semua titik kecil yang kamu lihat itu sebetulnya galaksi besar yang berisi miliaran bintang. Setelah 1 miliar tahun perjalanan, kamu akan sampai di super gugus terdekat. Titik-titik ini sebetulnya super gugus yang punya miliaran galaksi. Setelah 14 miliar tahun, kamu akan sampai di tepi semesta yang bisa diamati. Inilah jarak maksimum yang bisa teramati dengan teleskop bumi. Di sini ada sekitar 2 triliun galaksi dan tiap galaksi punya bintang induk seperti matahari. Di sekitar bintang induk terdapat zona Lake Huni yang mengandung air dalam wujud cair. Di zona ini kehidupan bisa muncul. Kita pasti akan senang saat bisa membuktikan kebenarannya, kemudian berhubungan dengan mereka. Tapi, jarak miliaran tahun membuatnya mustahil. Menurut salah satu teori, kita bisa menembus jarak miliaran tahun cahaya dengan lubang cacing. Semisal nih, ruang waktu seperti selembar kertas. Galaksi Bima Sakti ada di sini, dan galaksi yang nggak kita tahu ada di sini. Untuk menempuh perpindahannya, diperlukan waktu sampai miliaran tahun. Tapi, kalau kertasnya dilipat begini, kedua galaksi akan berdekatan, dan kita bisa ke galaksi lain melalui lubang cacing. Perjalanan ini akan mendistorsi ruang waktu dan membuat kita menjadi makhluk multigalaksi. Sebagian ilmuwan menyatakan, lubang hitam kemungkinan punya lubang cacing. Objek jumbo paling misterius di alam semesta ini sangat berat, hingga bisa mendistorsi ruang waktu. 1 menit di dekat lubang hitam bisa menjadi 1 minggu atau malah 1 bulan di bumi. Kalau saja tarikan gravitasinya bisa dilawan, pesawat antariksa akan masuk ke inti lubang hitam, lalu keluar melewati lubang cacing. Siapa tahu kan, pesawat ini akan mendarat di bagian lain dari galaksi kita, atau malah galaksi lain. Gimana kalau sampai di dunia paralel? Lubang hitam terdekat dengan bumi berjarak 1.500 tahun cahaya. Namanya Unicorn, dan bobotnya sekitar 3 kali massa matahari. Bisa dibilang, objek ini jauh lebih kecil dari lubang hitam lain, karena beberapa di antaranya bisa sejumbo 6,5 miliar kali massa matahari.